Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang memodifikasi modul Padlock dan My Account. Nah, ini merupakan video kedua kita. Sebelumnya kita sudah sampai di Padlock. Buat teman-teman yang baru ikut, silakan dicek dulu video sebelumnya di forum dengan nama modifikasi Padlock. Selanjutnya kita akan modifikasi yang My Account. Pertama, silakan teman-teman akses editor, kemudian masuk ke bagian fitur. Selanjutnya di bagian option sini, di bagian setting, kita pilih list bagian desainnya. Kemudian di pilihan-pilihan ini silakan dicentang semua, atau teman-teman mau pilih beberapa juga silakan. Kemudian di bagian custom label ini saya isi dengan kalimat seperti ini. Setelah selesai, silakan teman-teman save. Kemudian kita masuk ke bagian color. Oke, selanjutnya setelah teman-teman masuk ke colors, kita bisa scroll ke bawah. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini script untuk Padlock kemarin. Kemudian kita bisa kasih komen baru di sini, bisa My Account. Kemudian kita akan ubah sesuai dengan desain kita, contoh desain kita di sini. Kita bisa kembali. Seperti biasa, kita cari tahu kelas induk dulu dari modul My Account ini. Kita bisa klik kanan, inspect. Kemudian kita scroll ke atas. Oke, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, untuk kelas induk dari My Account ini atau juga modul-modul yang lain, biasanya itu di depannya itu ada tulisan ion view atau ion modal view. Jadi dia diapit oleh tag itu. Jadi caranya kita copy yang ini, kemudian kita paste di sebelah sini. Kemudian selanjutnya kita ambil kelas utamanya, di sini customer view. Kemudian kita paste ke sini. Selanjutnya kita hanya ambil sampai di sini saja. Kemudian kita ambil yang ion kontennya. Nah, ion konten itu ini tag untuk konten dari My Account ini. Jadi kita ambil yang ion konten. Kemudian kita ini bukan kelas, ini tag. Kemudian kita akan buat rounded, buat lengkung, kemudian backgroundnya warna putih. Nah, karena kita sudah buat di ini kemarin, di Padlock, jadi kita nebeng di Padlock saja, yang scriptnya Padlock ini. Jadi kita tidak perlu buat perintah baru, kita cukup copy yang ini saja, kita paste ke bagian atas. Kita kasih koma, kemudian kita paste. Kita save. Oke, ini ada kesalahan. Oh ya, yang ini tadi harusnya dihapus. Kemudian kita save. Oke, kita bisa lihat ini sudah putih backgroundnya, kemudian ada roundednya. Selanjutnya kita mau ubah background dari input ini jadi putih atau transparent. Kemudian nanti kita ubah tulisan ini jadi warna sesuai dengan yang di sini. Kemudian ini juga sama, dan di bawahnya juga sama. Nah, ini kita ubah juga teksnya. Teman-teman bisa scroll ke atas. Pertama, di bagian general, kita ingin ubah teks dari tulisan ini, kita ubah ke warna hitam. Nah, ini sudah hitam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian list. Ini kelasnya list. Kemudian di bagian background ini kita kasih transparent saja. Nah, ini kita bisa lihat sudah hilang di sini. Kemudian di bagian forgot your password ini, jadi kita ubah warnanya itu di bagian utils. Kemudian ada util positif di sini. Nah, kita ubah sesuai dengan warna yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa ambil dulu warnanya, misalnya kasih komen di sini.
kita bisa ambil, kemudian kita copy, kita save di sini, paste di sini, sorry. Nah, kita bisa lihat ini sudah berubah warnanya, yang ini juga. Kemudian kita mau ubah juga warna dari button login ini. Jadi kita masuk di bagian buttons, kemudian kita cek yang di button positif, kita bisa paste ke sini code warna yang tadi. Nah, kita bisa lihat ini sudah muncul sesuai dengan yang di atas. Kemudian selanjutnya kita mengubah juga yang di bagian header ini, warna tulisannya kita ubah saja. Nah, di header kita kasih warna putih saja. Nah, ini sudah selesai. Kita scroll ke bawah lagi. Kemudian selanjutnya kita ingin atur supaya tulisan forgot password ini di tengah, kemudian nanti dia tulisannya huruf besar. Kita bisa klik kanan, inspect. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini teks ini atau tulisan ini ada di dalam teks span. Kita bisa copy, kemudian kita paste. Selanjutnya kita bisa lihat di bagian atasnya ini ada kelasnya padding text right. Nah, biasanya tulisan itu yang ada di bagian kanan sini itu kelasnya itu pasti text right. Nah, yang kita copy dari kelas ini adalah cuma text right-nya saja. Kita bisa ambil, copy, kemudian kita bisa paste di depan sini. Oke, selanjutnya kita bisa ambil kelas induknya tadi di bagian di bagian sini. Kita copy, kita scroll ke bawah, kita paste di depan sini. Kemudian di bagian sini kita kasih perintah text align center, kemudian width-nya kita kasih 100%, kemudian display-nya kita kasih block, kemudian kita bisa cek di sini, kita save. Oke, ini sudah pindah ke tengah. Selanjutnya di sini kita bisa ubah jenis teksnya, text transform. Kita kasih uppercase, kemudian kita bisa kasih font weight-nya, font size. Kita bisa kasih 11 px saja. Oke, kita bisa lihat ini di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita ubah button login ini. Kita bisa klik kanan, inspect. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini ada kelasnya, dia di dalam tag button. Kemudian kita bisa lihat di bagian style sini, ini adalah kelas dari button ini. Kita bisa copy yang ini, kemudian kita paste. Kemudian karena kita ini ada di bagian halaman login form, bukan di bagian create akun, jadi kita harus bedakan. Jadi di sini kan juga ada button save. Nah, ini kelasnya sama juga, button positif custom, baik yang save maupun yang login ini itu punya kelas yang sama. Nah, supaya beda, kita cari yang spesifik dari bagian login ini. Nah, kita bisa scroll ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat div di sini. Kita bisa lihat scroll. Kemudian untuk bagian loginnya, di sini ada tulisannya display login form. Ini yang di bagian sini, di bagian forgot password. Kemudian nanti di bagian create account-nya ini itu ada di ng show display account form. Nah, kita sekarang ini posisinya ada di page login. Nah, kita juga harus cari kelas spesifik dari page login ini. Bisa kelas, juga bisa tag yang khusus menuju ke sini. Di sini kita bisa lihat di bagian ion content yang spesifik untuk bagian sini adalah display login form.
Nah, kita bisa ambil yang ini, kemudian kita bisa taruh di depannya. Kita bisa buka seperti ini, kemudian kita bisa ambil yang ini, kemudian kita kasih perintah, misalnya width-nya kita kasih berapa, 40%, margin kita kasih 5px, kemudian 30%. 30% ini adalah setengah dari sisa width ini. Kemudian kita bisa kasih border radius. Di sini kita kasih 10 saja, 10px. Itu saja dulu, kita save. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ubah tulisan yang login. Kita bisa copy yang di sini. Kita copy saja. Kita save. Oke, ini sudah huruf besar ya. Selanjutnya kita bisa si change dulu. Ini kan harusnya warna hitam karena kita tadi ubah di bagian sini. Oke, forward password, terus button login sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan button di bawah sini. Kita bisa contek dulu. Nah, di sini button namanya sign up. Oke, kita bisa cari tahu kelas dari yang ini. Kemudian kita inspect. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada padding, ada text center, kemudian ada ng binding. Nah, yang kita ambil yaitu yang text center. Kelas dari tulisan ini adalah text center. Kita bisa copy. Kita ambil yang text center saja. Kemudian kita paste ke sini. Kemudian kita bisa copy yang di bagian atas ini sampai di bagian sini, kita copy. Selanjutnya kita kasih visibility sama seperti kemarin di padlock, kita hidden. Kemudian kita copy yang ini, kita paste ke bawahnya. Text center, kita mau tampilkan button sign up nya sebelum tulisan ini, jadi kita pilih before saja. Kemudian kita bisa copy tulisan yang di sini, kita bisa lihat ya, si form, kita copy, kemudian kita blok yang ini, kita paste. Nah, ini kita ubah namanya jadi sign up. Kemudian text align-nya tetap center, display block tetap, width-nya ini kita ubah jadi sesuai dengan yang di atas tadi, ini 40%. Kemudian marginnya di atasnya tidak ada margin, nanti kita kasih 0 saja. Kemudian, nah karena ini sudah sama, jadi kita cukup pakai 1 saja. Kemudian di sini 30, ini setengah dari sisanya. Kemudian font weight-nya di sini karena bukan bold, jadi kita hapus saja yang ini. Kemudian teksnya juga biasa. Background-nya di sini, ini kemarin saya sudah ubah, saya menggunakan SCSS. Jadi enaknya SCSS itu kita bisa ambil variabel warnanya. Nah, variabel warna ini kita dapat misalnya dari sini, ini ada contoh. Jadi ketika seandainya gambar background yang di atas ini kita ambil, yang ini kan sudah kita ubah kemarin, jadi warnanya seperti ini, maka otomatis di bawah sini nanti di list SCSS ini otomatis berubah. Nah, untuk membuat button dengan warna latar belakang sama dengan yang ini, kita cukup copy variabel dari warna untuk latar belakang ini saja. Nah, nama variabelnya yang dolar ini general custom bg. Sama juga dengan yang lain. Kalau seandainya teman-teman mau sesuaikan warna teksnya dengan warna card item custom text ini misalnya, berarti teman-teman tinggal copy yang ini. Seperti itu ya. Nah, di contoh bawah tadi saya menggunakan variabel general custom background. Itu warnanya. Makanya di sini ini saya ambil sini. Nanti kita bisa lihat hasilnya.
Kemudian di color sini, tulisan ini saya mau ubah jadi warna putih. Kemudian border radiusnya kita kasih sesuai dengan yang di atas tadi 10 saja. Di sini 10. Kemudian paddingnya kita kasih tetap 15. Kemudian kita save. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ini sudah muncul ya. Sudah ada button sign up-nya. Kita juga bisa lihat di sini karena kita tadi pakai kelas spesifik dari bukan kelas tapi item yang spesifik menuju ke bagian login form ini. Jadi ketika kita misalnya klik di forgot password ini, nah yang ini masih tetap seperti bawaannya, masih panjang seperti ini karena kita tadi menggunakan item yang spesifik menuju ke page login ini. Begitu juga dengan ketika kita misalnya sign up. Nah, di sini button save-nya juga masih sama. Selanjutnya, ini sudah selesai, buttonnya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita mau ubah sesuai dengan, kita contek lagi. Nah, di sini ada border, kemudian dikasih radius, kemudian tulisannya ditengahkan. Selanjutnya kita kembali ke text editor, kemudian kita bisa klik kanan di bagian email ini, kita bisa cek kelas dari gambar sama email ini. Nah, kalau kita arahkan pointer kita ke sini, kita masuk di bagian label sini. Nah, kita di sini bisa gunakan tag-nya atau juga bisa gunakan kelasnya. Kita bisa copy juga kelasnya, kita paste. Kemudian kita bisa kasih perintah di sini. Misalnya di sini kita kasih width-nya 90. Kemudian kita kasih margin atas bawah 5px. Kemudian kiri kanan setengah dari sisanya yaitu 5%. Kemudian kita kasih border radius, kita kasih 10px. Kemudian kita kasih border juga. Border itu kita kasih 2px. Solid. Nah, solid itu kalau dia garis mulus ya. Nah, ada banyak pilihannya, bisa solid, bisa dash, bisa dotted atau titik-titik gitu ya. Kemudian, nah warnanya kita ambil sama seperti warna ini saja. Kita pakai yang warna ini saja, warna background. Setelah itu kita bisa save. Oke. Kita bisa lihat di sini sudah muncul ya. Selanjutnya kita mau supaya gambar ini atau icon ini hilang. Kemudian nanti teksnya di tengah. Caranya kita inspect dulu, kita cari tahu. Kemudian kita bisa klik di before ini. Nah, ini adalah kelas dari si gambar person ini. Di sini ion person. Kemudian kita bisa paste di sini. Kemudian sekalian juga kita cari yang di sini, yang block ini. Jadi kita bisa ambil yang ini, koma. Cara penulisannya seperti itu. Nah, karena kemarin di bagian depan sini, ini kan ada icon di sini kemarin. Jadi daripada kita buat perintah baru untuk kelas 2 ini, kita bisa copy saja si form, kemudian kita cut, kita paste ke atas. Kita cari yang EOS paper ini, yang kertas, yang icon kertas di sini kemarin. Kemudian selanjutnya kita paste ke sini. Oke. Selanjutnya apalagi yang kita ingin ubah. Kemudian tulisannya ini. Tulisannya, nah input ini kita akan kasih ke tengah.
kita paste kan, kemudian kita copy di bagian sini juga yang kelas ini, kemudian kita paste dulu di sini karena ini tadi lupa, kemudian di sini juga kita paste. Selanjutnya kita kasih text align, kita kasih center, kemudian width-nya 100%, kemudian display-nya kita kasih block, kemudian kita save. Oke, sudah hilang ya, sudah hilang gambarnya, kemudian di bawah juga, terus teksnya sudah ke tengah. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini belum center pas, jadi dia masih agak dominan di sebelah sini. Kita bisa klik kanan, inspect, kemudian, nah kalau kita arahkan pointernya di sini, itu kelihatan ada yang warna hijau. Itu adalah tanda bahwa itu masih ada paddingnya di bagian label atau di class item input. Nah, kita ubahnya di bagian sini. Jadi kita kasih di sini padding, kita kasih 0 saja, kemudian kita save. Oke, sudah kelihatan ya, sudah seperti ini, sudah ke tengah. Hanya saja sepertinya atas bawahnya tetap kita kasih padding. Kemudian kita save. Oke, ini sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan gambar di bagian atas ini. Caranya sama, kita klik kanan, inspect, kemudian kita scroll. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas khusus dari page login ini. Jadi sama saja, kita copy yang ini, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita akan menambahkan gambar sebelum ini. Jadi kita inspect, kita bisa lihat. Nah, kita akan menambahkan gambar sebelum kelas ini. Jadi caranya, ini kita sudah punya kelasnya, kemudian itemnya juga. Di bagian sininya kita kasih command before, kemudian kita kasih seperti ini. Selanjutnya kita bisa kasih konten di sini ya, kontennya itu. Nah, di sini saya contohnya ambilkan gambar ini saja, yang ini. Ctrl Shift, Ctrl Home, kita paste. Oke, setelah di paste, kita di bagian sini tambahkan konten yang akan kita isi. Di contoh ini saya gunakan titik saja, kemudian di bagian bawahnya kita bisa kasih width-nya, misalnya di sini 100%. Kemudian display-nya juga kita kasih block. Oke, kita bisa lihat ya, sebelah sini sudah muncul, hanya saja masih menempel di bagian atas. Caranya sama, kita bisa kasih margin top, kemudian kita kasih 10 px, kita save. Oke, ini sudah muncul seperti ini, sudah berubah. Kemudian selanjutnya, karena ini sudah panjang durasinya, jadi untuk bagian halaman forgot password ini, kemudian di sign up sini juga akan kita ubah di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja. Selamat mencoba, semoga berhasil.